Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Putri Syarani dengan NIM akhiran 074 dari kelas 2024B Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih gaya kepemimpinan Ratu Elizabeth II. Yuk simak selengkapnya. Ratu Elizabeth II merupakan Ratu Inggris yang memiliki nama lengkap Elizabeth Alexandra Mary, lahir pada tanggal 21 April 1926 di London, Inggris. Ratu Elizabeth merupakan putri dari Raja George Edward VI. Setelah wafatnya sang ayah pada tanggal 6 September 1952, satu tahun berikutnya, ia dinobatkan sebagai Ratu Inggris pada tahun 1953 hingga wafat pada tahun 2022. Selama kurang lebih 7 dekade atau 70 tahun masa pemerintahannya, ia menjadi ratu dengan masa kepemimpinan terlama dalam sejarah Inggris. Bahkan Ratu Elizabeth II melampaui Ratu Victoria dengan masa kepemimpinan selama 63 tahun. Masa kepemimpinan Ratu Elizabeth ditandai dengan berbagai perubahan dan modernisasi monarki, serta kemampuannya dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat Inggris. Alasan saya memilih tokoh Ratu Elizabeth II karena Ratu Elizabeth II merupakan Ratu Inggris yang memimpin dalam waktu yang sangat lama, yaitu selama 70 tahun. Hal ini membuat saya tertarik untuk mengetahui bagaimana Ratu Elizabeth dapat tetap dipercaya dan dihormati oleh masyarakat Inggris dalam waktu yang sangat panjang. Selain itu, gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth unik karena tidak menggunakan kekuasaan secara langsung, tetapi lebih mengutamakan sikap keteladanan dan menjaga citra. Meskipun tidak terlibat langsung dalam politik, Ratu Elizabeth tetap memiliki pengaruh besar terhadap simbol pemersatu di Inggris. Oleh karena itu, tokoh Ratu Elizabeth menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat berpengaruh dengan cara yang tenang dan tidak harus bersikap keras. Gaya kepemimpinan Ratu Elizabeth II dapat dianalisis melalui beberapa teori kepemimpinan, yaitu teori lahirnya pemimpin. Ratu Elizabeth termasuk dalam teori genetik atau Gridman, karena menjadi pemimpin berdasarkan garis keturunan kerajaan. Namun, apabila dilihat lebih dalam lagi, kepemimpinan Ratu Elizabeth juga dipengaruhi oleh pengalaman yang panjang dan situasi yang terus berkembang. Sebagai ratu, Ratu Elizabeth memiliki legitimate power karena posisinya dalam sistem pemerintahan. Namun, kekuatan yang paling menonjol adalah referent power, yaitu pengaruh yang berasal dari kepribadian, sikap, dan kepercayaan yang ratu bangun selama memimpin. Ratu Elizabeth tidak mengandalkan kekuasaan secara paksa, melainkan lebih kepada memberi contoh dan menjaga citra yang baik, sehingga Ratu Elizabeth dihormati oleh masyarakat Inggris. Dilihat dari perilakunya, gaya kepemimpinan Ratu Elizabeth II cenderung berorientasi pada hubungan. Ratu Elizabeth berperan sebagai penyeimbang dan simbol pemersatu, tanpa terlalu terlibat langsung dalam urusan politik. Selain itu, Ratu Elizabeth juga menunjukkan kepemimpinan yang situasional karena mampu menyesuaikan sikap sesuai dengan kondisi. Contohnya saat masa pandemi COVID-19, Ratu Elizabeth menyampaikan pidato yang bersifat menenangkan dan memberikan harapan kepada masyarakat Inggris yang terdampak oleh COVID-19. Apabila dikaitkan dengan gaya kepemimpinan modern, Ratu Elizabeth II cenderung ke arah transformasional, namun dalam bentuk yang lebih simbolik. Ratu Elizabeth tidak berfokus pada perubahan secara langsung, tetapi lebih pada menjaga nilai, tradisi, serta memberikan inspirasi bagi masyarakat Inggris. Hal ini terlihat ketika Ratu Elizabeth telah membuka kehidupan kerajaan kepada publik melalui televisi yang ditayangkan pada tanggal 21 Juni 1969 melalui dokumenter berjudul Royal Family. Film ini berdurasi sekitar 110 menit yang ditayangkan oleh BBC One dan ETV. Film ini menampilkan sisi pribadi dan publik kehidupan ratu beserta keluarganya dan ditonton oleh lebih dari 38 juta masyarakat Inggris pada masa saat itu.
sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Ratu Elizabeth II merupakan kombinasi antara kekuasaan formal dan pengaruh personal, dengan pendekatan yang tenang, stabil, dan lebih mengutamakan kepercayaan masyarakat Inggris dibandingkan dengan penggunaan kekuasaan secara langsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye, see you next video.